warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Alma Sadih Aprianti dengan NIM 2103348 dari Program Studi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Daris Hadianto selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah membimbing saya dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Pola Asuh Orang Tua terhadap Motivasi Belajar Anak. Adapun beberapa hal yang akan saya bahas yaitu abstrak, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena anak yang tidak tinggal bersama kedua orang tuanya. Padahal, anak yang tinggal bersama kedua orang tuanya akan mendapatkan pembentukan perilaku yang baik, termasuk perilaku belajar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola asuh yang diterapkan orang tua, faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya motivasi belajar anak, serta cara orang tua meningkatkan motivasi belajar anak. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode survei dengan desain cross-seksional. Adapun partisipan pada penelitian ini adalah orang tua dengan rentang usia 29 hingga 50 tahun dan remaja dengan rentang usia 12 hingga 20 tahun. Anak dengan pola asuh otoriter dan demokratis mempunyai motivasi belajar yang tinggi, sedangkan anak dengan pola asuh permisif mempunyai motivasi belajar yang rendah. Terdapat 7 faktor yang menyebabkan rendahnya motivasi belajar anak, yaitu metode pembelajaran yang digunakan guru, kondisi mental yang baik, kondisi fisik yang kuat, kedekatan antara anak dengan orang tua, kedekatan antara anak dengan guru, keyakinan dalam mencapai hasil belajar terbaik, serta kemampuan dalam mengerjakan tugas sekolah. Adapun 3 cara yang digunakan orang tua untuk meningkatkan motivasi belajar anak, yaitu pemberian ucapan atau perkataan positif, pendampingan belajar anak, serta pemenuhan kebutuhan belajar anak. Berdasarkan data hasil survei sosial ekonomi nasional, modul sosial budaya dan pendidikan tahun 2018, sebesar 84,23% anak laki-laki dan 84,44% anak perempuan tidak tinggal bersama kedua orang tuanya. Hal ini menggambarkan bahwa masih terdapat anak-anak yang tidak mendapatkan pengasuhan secara langsung dari kedua orang tuanya. Padahal, anak-anak yang mendapatkan pengasuhan secara langsung dari orang tuanya akan membentuk hubungan dan interaksi sosial yang baik. Dari hubungan dan interaksi sosial itulah dapat mendorong rasa ingin tahu anak dan meningkatkan motivasi belajar anak. Fadilah 2019 menjelaskan bahwa pola asuh dan peran orang tua dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa. Hal ini selaras dengan hasil 2 penelitian terdahulu yang selaras dengan penelitian ini. Pertama, penelitian yang berjudul Pengaruh Pola Asuh Orang Tua dan Gaya Belajar terhadap Prestasi Belajar melalui Motivasi Belajar sebagai Variabel Intervening yang diteliti oleh Punita Prabasari dan Subowo pada tahun 2017. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa pola asuh orang tua memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap prestasi belajar dan gaya belajar melalui motivasi belajar anak. Kedua, penelitian yang berjudul Pola Asuh Orang Tua dalam Memotivasi Belajar Anak pada Pembelajaran Daring yang diteliti oleh Ena Fatmawati, Erik Aditya Ismaya, dan Deka Setiawan pada tahun 2021. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa peneliti menemukan 3 jenis pola asuh yang diterapkan oleh orang tua siswa pada anak-anak mereka, yaitu pola asuh otoriter, demokratis, dan permisif. Siswa dengan pola asuh demokratis dan otoriter mempunyai motivasi belajar yang baik, sedangkan siswa dengan pola asuh permisif mempunyai motivasi belajar yang kurang. Keberhasilan anak dalam proses belajarnya tidak terlepas dari adanya keterlibatan motivasi belajar sebagai pendorong dan penggerak anak agar mampu menjalani kegiatan dan proses belajarnya dengan baik. Orang tua sebagai sosok dan orang yang pertama kali dikenal oleh anak memiliki peranan penting dalam meningkatkan motivasi belajar anak. Motivasi yang dibentuk dari pola seorang tua akan sangat mempengaruhi pembentukan perilaku atau kepribadian anak dalam mengontrol dirinya selama menjalani kegiatan belajar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola asuh yang diterapkan orang tua, untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya motivasi belajar anak, serta untuk mengetahui cara orang tua meningkatkan motivasi belajar anak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei, yaitu metode penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi. Desain yang digunakan adalah desain cross-seksional.
Desain ini digunakan untuk mengetahui hubungan yang terdapat di antara pola asuh orang tua dengan motivasi belajar anak. Adapun instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah angket atau kuesioner. Penentuan partisipan pada penelitian ini menggunakan teknik simple random sampling, yaitu pengambilan sampel dari suatu populasi secara acak, tanpa memperhatikan strata yang terdapat dalam populasi tersebut. Hanya saja, partisipan pada penelitian ini haruslah merupakan remaja yang masih bersekolah dan orang tua yang memiliki anak yang masih bersekolah. Pola asuh orang tua merupakan pola interaksi yang terjalin antara orang tua dengan anak selama melakukan pengasuhan. Harlow 1999 menyatakan bahwa terdapat 3 jenis pola asuh, yaitu permisif, demokratis, dan otoriter. Berdasarkan hasil angket yang telah disebar pada 38 partisipan, sebanyak 5 orang di antaranya menerapkan pola asuh permisif. Gunarsa 2002 menyatakan bahwa orang tua yang menerapkan pola asuh permisif memberikan kekuasaan penuh pada anak, di mana anak tidak memiliki tuntutan untuk memenuhi tanggung jawab ataupun kewajibannya. Hal ini menyebabkan kurangnya kontrol pada perilaku anak, dikarenakan orang tua hanya berperan sebagai fasilitator saja. Dalam pola asuh permisif, perkembangan karakter anak menjadi tidak menentu, dan anak cenderung tidak dapat disiplin terhadap peraturan yang berlaku di sekitarnya. Hal ini selaras dengan hasil angket, di mana anak yang mendapatkan pola asuh permisif memiliki motivasi belajar yang rendah. Berdasarkan hasil angket, sebanyak 5 partisipan menerapkan pola asuh otoriter. Gunarsa 2002 menyatakan bahwa pola asuh otoriter merupakan pola perlakuan orang tua yang memberikan aturan dan batasan yang harus dipatuhi oleh anak. Orang tua mengancam akan memberikan hukuman jika anak melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Dalam pola asuh ini, anak akan memiliki tingkat kepatuhan dan kedisiplinan yang tinggi. Hal ini selaras dengan hasil angket, di mana anak yang mendapatkan pola asuh otoriter memiliki motivasi belajar yang tinggi. Berdasarkan hasil angket, sebanyak 28 partisipan menerapkan pola asuh demokratis. Gunarsa pada 2000 menyatakan bahwa pola asuh demokratis merupakan pola perlakuan orang tua yang menerapkan kedisiplinan pada anak, tetapi tetap memperlihatkan dan menghargai kebebasan yang dimiliki anak. Dalam pola asuh ini, anak akan tumbuh dengan memiliki rasa tanggung jawab dan berperilaku sesuai dengan norma yang ada. Hal ini selaras dengan hasil angket, di mana anak yang mendapatkan pola asuh demokratis memiliki motivasi belajar yang tinggi. Berdasarkan hasil angket, terdapat 7 faktor yang mempengaruhi rendahnya motivasi belajar anak, yaitu metode pembelajaran yang digunakan guru sebanyak 63,15%, kondisi mental yang baik sebanyak 60,52%, kondisi fisik yang kuat sebanyak 57,89%, hubungan kedekatan antara anak dengan orang tua sebanyak 57,89%, hubungan kedekatan antara anak dengan guru sebanyak 57,89%, keyakinan dalam mencapai hasil belajar terbaik sebanyak 55,26%, serta kemampuan dalam mengerjakan tugas sekolah sebanyak 52,63%. Faktor pertama yaitu metode pembelajaran yang digunakan guru. Banyak anak yang kehilangan motivasi belajarnya dikarenakan hanya dijadikan sebagai objek dan hanya menerima apa yang disampaikan oleh guru, sehingga anak kehilangan tujuan pembelajarannya dan menjadikan belajar di sekolah sebagai formalitas saja. Guru harus mampu memahami kondisi anak didiknya. Guru harus mampu mengetahui bagaimana cara untuk membangun kembali, menjaga, serta meningkatkan motivasi belajar anak didiknya. Guru dapat menggunakan metode pembelajaran yang aktif dan tepat, serta media pembelajaran yang sesuai, agar mampu meningkatkan motivasi belajar anak didiknya. Faktor kedua yaitu kondisi mental yang baik. Dimyati dan Mujiono pada 2006 menyatakan bahwa anak belajar karena adanya dorongan dari kekuatan mentalnya. Kekuatan mental tersebut berupa keinginan, perhatian, kemauan, atau cita-cita. Anak yang memiliki kondisi mental yang baik akan tampak dalam sikap mental positif selama proses belajar, seperti tekun dan rajin dalam belajar, berani bertanya, mempunyai inisiatif sendiri dalam belajar, serta selalu percaya pada kemampuan dirinya. Faktor ketiga yaitu kondisi fisik yang kuat. Tohirin pada 2006 menjelaskan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang belajar adalah faktor fisiologis. Faktor fisiologis tersebut mencakup kondisi atau keadaan umum jasmani seseorang. Hal ini berkaitan dengan kondisi organ-organ khusus, seperti tingkat kesehatan penglihatan dan pendengaran,
yang akan sangat mempengaruhi anak dalam menyerap materi ataupun informasi. Anak dengan kondisi fisik yang kurang kuat akan mengalami masalah dalam konsentrasi belajarnya, sedangkan anak dengan kondisi fisik yang kuat akan mengalami kelancaran selama proses belajarnya. Faktor keempat yaitu hubungan kedekatan antara anak dengan orang tua. Kedekatan antara anak dengan orang tua akan membentuk ikatan personal yang melibatkan berbagai rasa dan pemikiran, serta pertukaran perhatian, kasih sayang, dan afeksi secara timbal balik. Anak akan merasa kurang termotivasi belajar dikarenakan kurangnya pemberian motivasi belajar dari orang tua. Kurangnya pemberian motivasi belajar dari orang tua dapat dilihat dari orang tua yang tidak pernah menanyakan kegiatan belajar anaknya di sekolah, orang tua yang tidak pernah menanyakan kesulitan belajar yang dialami anaknya, dan orang tua yang tidak pernah memberikan pujian ketika anaknya mendapatkan prestasi dalam bidang studi apapun. Faktor kelima yaitu hubungan kedekatan antara anak dengan guru. Sebagai orang tua kedua, tentu guru memerlukan kedekatan antara dirinya dengan anak didiknya. Kedekatan antara guru dengan anak didiknya diperlukan agar anak didik dapat belajar dengan baik. Sebab, terkadang ada beberapa anak didik yang enggan bertanya dikarenakan tidak memiliki kedekatan dengan sang guru. Dengan adanya kedekatan antara anak didik dengan guru, diharapkan dapat membantu anak didik dalam menghadapi permasalahan selama proses belajar, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Faktor keenam yaitu keyakinan dalam mencapai hasil belajar terbaik. Keyakinan akan kesanggupan dalam melewati rintangan hidup, baik berupa pekerjaan ataupun tugas, merupakan bentuk dari kepercayaan diri. Anak yang memiliki rasa percaya diri akan yakin dirinya mampu melewati kondisi dari yang tertekan dan depresi dalam menghadapi kesulitan belajar, menjadi anak yang bertekad bulat untuk mampu dan berhasil dalam belajar. Ikeda 2012 menyatakan bahwa anak yang memiliki rasa percaya diri akan mempunyai kemampuan esteem needed atau kebutuhan akan penghargaan, yaitu kemampuan untuk mengoptimalkan usaha dalam mencapai hasil prestasi terbaik. Faktor ketujuh yaitu kemampuan anak dalam mengerjakan tugas sekolah. Purwanto 2009 menyatakan bahwa tingkat kemampuan belajar anak dapat diketahui melalui kegiatan evaluasi yang dilaksanakan pada akhir periode pembelajaran. Salah satunya yaitu melalui pemberian tugas sekolah. Jika anak merasa tidak yakin dan tidak mampu untuk menggunakan keterampilan dan kemampuannya secara aktual, maka anak tersebut akan gagal atau tidak berhasil dalam menguasai dan mengerjakan tugas sekolah yang diberikan. Oleh karena itu, anak akan cenderung menyerah ketika mendapatkan tugas sekolah yang sulit dikerjakan. Anak akan lebih memilih mengerjakan tugas sekolah secara asal-asalan, menyayangi jawaban temannya, mengerjakan tugas tersebut di sekolah bersama teman-temannya, atau bahkan tidak mengerjakan tugas sekolah tersebut sama sekali. Berdasarkan hasil angket, terdapat 3 cara yang digunakan orang tua untuk meningkatkan motivasi belajar anak, yaitu pemberian ucapan atau perkataan positif sebesar 86,8%, pendampingan belajar anak sebesar 73,7%, serta pemenuhan kebutuhan belajar anak sebesar 68,5%. Cara pertama yaitu pemberian ucapan atau perkataan positif. Orang tua harus mampu menjadi motivator bagi anak. Orang tua dapat memberikan dorongan melalui pemberian ucapan atau perkataan positif mengenai pentingnya belajar pada anak dengan tujuan meningkatkan motivasi belajar anak. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membimbing anak dengan kasih sayang secara berkelanjutan dan menciptakan suasana belajar dalam rumah. Penciptaan suasana belajar dalam rumah dapat dilakukan dengan cara membatasi kegiatan bermain anak dengan mengalihkan kegiatan bermain anak pada kegiatan yang lebih bersifat edukatif. Cara kedua yaitu pendampingan anak belajar. Pendampingan termasuk ke dalam suatu proses, dikarenakan di dalamnya terdapat serangkaian kegiatan dan upaya yang dilakukan orang tua untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Melalui pengawasan dan bimbingan di rumah, orang tua dapat mengetahui kekurangan dan kesulitan anak selama belajar. Orang tua turut serta dalam mengajar, mendidik, membimbing, serta memberikan teladan yang sesuai dengan nilai moral yang berlaku. Cara ketiga yaitu pemenuhan kebutuhan anak belajar. Selain menjadi pendamping dalam belajar, orang tua juga berkontribusi sebagai fasilitator. Peran ini dianggap penting karena dapat mempengaruhi kelancaran proses pembelajaran anak, di mana orang tua perlu menyediakan sarana pendukung pembelajaran anak. Dalam kegiatan belajar, orang tua perlu menyediakan berbagai fasilitas, dimulai dari biaya pendidikan anak,
buku-buku pelajaran, alat-alat tulis, tempat belajar, termasuk menentukan berbagai jalan untuk mendapatkan fasilitas tertentu dalam menunjang proses belajar anak. Kesimpulannya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pola asuh orang tua terhadap motivasi belajar anak. Hasilnya, motivasi yang dibentuk dari pola asuh yang diterapkan orang tua sangat mempengaruhi pembentukan perilaku atau kepribadian anak dalam menjalani kegiatan belajar. Motivasi belajar yang dimiliki anak dapat naik ataupun turun. Hal itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang menghambat motivasi belajar anak. Adapun beberapa cara yang dilakukan orang tua untuk meningkatkan motivasi belajar anak yaitu pemberian ucapan atau perkataan positif, pendampingan anak belajar, serta pemenuhan kebutuhan anak belajar. Demikianlah presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.